Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Randi di channel Optimis. Tragedi transportasi bukanlah suatu yang aneh, karena itu biasa terjadi. Namun jika tragedi transportasi terjadi pada sebuah pesawat, merupakan hal yang mengerikan, dan mayoritas tragedi bakal merenggut nyawa seluruh penumpangnya. Berdasarkan kisah nyata, review kali ini akan menceritakan kisah pendaratan pesawat US Airways Amerika di atas air Sungai Hudson pada kode penerbangan 1549, 15 Januari 2009, setelah seluruh kemungkinan tak bisa dilakukan. Namun masalahnya bukan hanya sampai di situ. Meskipun pendaratan berhasil, sang pilot dianggap melakukan kesalahan. Film berjudul Sully yang rilis 7 tahun setelah kejadian, yakni tahun 2016, membuktikan takdir dan usaha menjadi penting. Sungguh dramatis dan mengharukan. Jika kalian ingin berlinang air mata, seperti saat saya menonton film ini, pastikan menonton film fullnya ya. Oke, jika belum sempat, simak reviewnya kali ini. Di awal film kita diperlihatkan tragedi di saat sebuah pesawat kehilangan kendali dan akhirnya jatuh. Ternyata sang pilot Sully sedang mengalami mimpi buruk. Kejadian dalam mimpinya tak seperti nyatanya. Ia terbawa mimpi akibat sang kapten sangat tertekan, karena ia telah dipersalahkan atas pendaratannya. Yang mempermasalahkan tindakan Sully adalah Asosiasi Penerbangan Nasional dan Internasional. Kecaman itu diterimanya di tengah pujian yang didapatkannya, baik dari seluruh penumpang yang selamat maupun dari masyarakat umum. Itulah yang menyebabkan ia sangat tertekan, hingga pikirannya sangat terganggu meski sedang beraktivitas, pikirannya melayang tak karuan. Banyak pemberitaan di TV memujinya, namun ada segelintir media dan asosiasi penerbangan yang terus mempermasalahkannya. Ini saat pertama pilot Sully dan co-pilot Jeb diinvestigasi terkait insiden itu. Investigasi asosiasi ini mempertegas bahwa seharusnya pesawat bisa berputar kembali, mendarat ke Bandara LaGuardia atau ke bandara lain 11 km dari lokasi. Pihak asosiasi terus berkelit, menuduh tindakan sang pilot melanggar keselamatan penerbangan sipil. Para insinyur penerbangan juga memprediksi pesawat seharusnya bisa kembali. Meskipun Sully telah berusaha menjawab apa adanya, mereka tetap akan menghadapi persidangan. Simulator penerbangan yang membuktikan seharusnya pesawat bisa selamat juga akan disaksikan di persidangan. Tim investigasi terkesan mencari kesalahan mereka dengan mengaitkan masalah keluarga dan faktor kesehatan sang pilot. Investigasi itu sangatlah menjengkelkan. Mereka terpaksa belum boleh kembali ke rumah sampai selesainya persidangan. Sully terpaksa berkomunikasi dengan istrinya Lori hanya lewat telepon dan terlihat di depan hotel dan rumahnya telah dipenuhi dengan wartawan. Dalam kondisi tertekan, Sully mencoba meminta pendapat istrinya. Seperti kebanyakan orang, tentu Sully mendapatkan dukungan dari istrinya. Sepanjang malam itu mereka tak dapat tidur dan memutuskan untuk saling bercerita. Tentu saja Jeb merasakan apa yang dipikirkan Sully, karena mereka satu pesawat dan satu tugas. Dan jika mereka diputuskan bersalah, maka mereka bakal pensiun tanpa dana pensiun. Kapten Sully telah melakukan penerbangan selama 42 tahun. Ia selalu teringat saat masih belajar menerbangkan pesawat dengan gurunya. Seorang pilot harus menganggap bahwa pesawat itu miliknya, supaya ada tanggung jawab. Akan selalu mendapatkan tuduhan kesalahan, tapi selalulah tersenyum. Itulah di antara bagian pelajaran yang terus diingatnya. Hari itu Sully akan menghadapi investigasi kedua. Ia harus siap menghadapi desakan dan tuduhan yang memojokkan. Mereka akan menghadapi data simulasi pesawat. Pesawat itu hilang kendali setelah kedua mesin ditabrak segerombolan burung. Namun mereka tak dapat menerima, hanya karena segerombolan burung, pesawat yang jauh lebih besar bisa terjatuh. Namun secara berulang-ulang, argumen tim investigasi menyebutkan bahwa dari simulasi penerbangan seharusnya mereka bisa kembali dan tidak mendarat di sungai. Di sini gue mau kasih tahu ya, bahwa teknologi simulator sebuah pesawat ternyata bukan hanya percobaan biasa, tapi hasil simulasi dalam teknologi penerbangan ini benar-benar mencerminkan kejadian sesungguhnya. Hal itu tentu menambahkan berat beban pikiran Sully. Jika benar seperti itu, maka selesailah karir mereka. Setelah investigasi ini, mereka pun bersiap mengikuti persidangan. Malam itu Sully terus mengobrol dengan istrinya. Kondisi yang kacau membuat pembicaraan mereka mendadak tegang. Saat itu Sully pun menceritakan kondisi kejadiannya. Mari kita lihat awal kejadian penerbangan itu. Hari itu 15 Januari 2009, seperti biasa Kapten Sully bersiap untuk berangkat.
Tidak ada tanda-tanda bakal terjadi musibah. Demikian juga dengan para penumpang, layaknya penumpang yang ada semangat untuk ikut terbang menuju destinasi masing-masing. Terkadang hal itu kita pun merasakannya, karena jika kita tahu bakal terjadi musibah, kita tak akan pernah mau terbang. Itulah yang dinamakan takdir. Sementara itu, sang pilot Sully dan kopilot Jeb sudah bersiap melaporkan penerbangannya hari itu. Tak ada yang aneh dari persiapan terbangnya. Sebelum terbang, satu keluarga ini hampir saja ketinggalan pesawatnya. Namun entah beruntung atau rugi, akhirnya mereka pun berhasil ikut terbang. Seperti suasana biasanya dalam kabin pesawat, terlihat penumpang dengan kondisi penuh. Kalau dilihat ukuran pesawat, kayaknya standar seperti pesawat Lion dan Garuda di tempat kita. Duduknya 3-3. Singkat cerita, waktu terbang pun tiba. Setelah berbincang ringan sambil berkemas, penerbangan ke Charlotte, sebuah kota di Amerika pun segera take off. Pesawat ini terbang dari Bandara LaGuardia, memakan waktu penerbangan sekitar 1,5 jam ke Charlotte. Kondisi dalam pesawat tampak natural. Pramugari memeriksa sabuk, sandaran kursi, dan penutup jendela agar sesuai prosedur. Cuma yang agak sedikit aneh dari penampakan di sini adalah peran pramugarinya yang kurang pas. Ibu-ibu yang sudah tak layak terbang yang bermain di film ini. Biasanya pramugari diperankan gadis-gadis seksi dan cantik-cantik. Kini kita siap terbang. Pesawat pun berhasil terbang dengan selamat. Seperti penampakan biasanya saat pesawat tinggal landas. Namun jika kalian paham bahwa saat kritis take off dan landing adalah dalam hitungan 11 menit pertama. Jika aman dalam 11 menit pertama, maka insya Allah amanlah. Begitu sih dalam cerita Critical Eleven. Ada yang sudah nonton belum? Benar saja, sebelum 11 menit terbang, pesawat ini sudah mengalami kendala, di mana sang pilot menyadari segerombolan burung berterbangan menabrak pesawat yang belum terlalu tinggi. Tabrakan yang tak terhindar itu menyebabkan kedua mesin pesawat kiri dan kanan terlihat mengeluarkan api dan terbakar. Dalam kondisi seperti itu, tampak pesawat masih stabil. Namun di balik itu, pilot merasakan pesawat sudah tidak memiliki daya dorong untuk terbang karena kedua mesin dorongnya mati. Meskipun mesin dorong mati, cahaya dan energi lainnya masih berfungsi, karena energi lampu dan cahaya menggunakan baby power. Dalam kondisi yang mulai panik, karena penumpang merasakan gerakan pesawat, pramugari berusaha menenangkan dan memberikan informasi itu karena cuaca dan angin, dan hal itu biasa terjadi. Kini sang pilot mendapati pesawat mulai menuki alias turun, maka dimulailah pengapian cadangan, namun tak membuahkan hasil, sehingga lampu kabin pun mati dan penumpang tambah panik. Lalu pilot melakukan serangkaian prosedur dengan menghidupkan APU atau teknologi otomatik pesawat. Tindakan itu biasa dilakukan dan membuahkan hasil jika pesawat dalam kondisi darurat. Namun kali ini itu pun tak berhasil. Prosedur selanjutnya, sang pilot mulai melakukan pelaporan Mayday, Mayday, laporan darurat penerbangan ke menara kontrol di LaGuardia. Laporan itu pun langsung ditanggapi. Pesawat diminta kembali ke landasan bandara. Beginilah hakikatnya kerja menara kontrol setiap saat. Saat pesawat diarahkan berbalik, sang pilot Sully malah mengatakan pesawat akan mendarat di Sungai Hudson. Karena menurut pandangan pilot, itu adalah tempat yang paling mungkin untuk mendarat meskipun berbahaya. Kedalaman sungai dan benturan dapat menyebabkan pesawat tetap akan terbakar dan tenggelam. Namun kali ini entahlah, sang pilot seperti tak punya pilihan. Waktu yang semakin singkat, pilot segera mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada benturan. Informasi itu tentu membuat penumpang meyakini bahwa pesawat akan segera jatuh. Semua penumpang pun menunduk dan tetap berada di kursi. Kejadian ini mengingatkan saya akan kondisi yang sering saya bayangkan saat kita selalu mendengar tragedi pesawat jatuh ke dasar laut. Saya berpikir bahwa kita bisa membuka pintu darurat dan kemudian terjun ke dasar laut serta menghindar dari pesawat. Karena saya berpikir jika jatuh bersama pesawat, maka kita bakal mati jika pesawat hancur dan terbakar. Namun kenyataannya tidak bisa begitu. Kita seakan-akan ikhlas menunggu tabrakan dengan tetap duduk di kursi. Tak lama kemudian menara kontrol kehilangan sinyal pesawat dan diduga pesawat pun telah jatuh ke sungai. Dan seketika kita lihat pesawat pun membentur air. Lalu Sin kembali kepada Sully yang masih menelpon istrinya tadi. Setelah pesawat dikabarkan jatuh atau mendarat di sungai, seluruh petugas air pun bergerak menuju lokasi untuk penyelamatan. Sesaat sebelum tabrakan, setiap sudut kota menyaksikan penampakan pesawat yang terbang rendah di kawasan itu. Peristiwa jatuhnya pesawat itu tentu membuat para penumpang akan jera dan tak bakal melupakan kejadian. Seketika pun pesawat mencebur ke air. Syukur pesawat dalam keadaan utuh, terlihat air pun mulai masuk ke dalam pesawat.
Ternyata tak semua penumpang menyadari bahwa mereka kini berada di atas air. Di sini kita melihat bagaimana aktivitas evakuasi di dalam pesawat sesungguhnya saat pendaratan darurat di atas air. Setiap penumpang dikerahkan mengenakan pelampung keluar lewat pintu darurat dengan tenang. Tapi yang pasti tetap tak bisa tenang dan panik. Saat terjadi evakuasi, kita melihat tak satu pun yang peduli dengan barang bawaannya. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana nyawa mereka bisa selamat. Karena pelampung tidak mencukupi, banyak penumpang yang menepi di atas sayap pesawat. Kembali terlihat tim penyelamat bergegas menuju lokasi. Film ini tentunya dirancang seperti kejadian sesungguhnya yang terjadi tahun 2009 yang lalu. Tak lama kemudian seluruh penumpang telah berada di luar pesawat dan tim penyelamat juga telah mendatangi mereka. Tentunya perasaan penumpang ini sangatlah berkecamuk. Rasa syukur dan haru menghampiri mereka. Sungguh pendaratan yang tak diduga. Keputusan Kapten Suli mendaratkan pesawat membuahkan hasil. Namun scene kini kembali kepada lanjutan sidang atas perkara Kapten Suli. Dalam persidangan itu diperlihatkan terlebih dahulu simulasi pesawat yang berhasil mendarat ke bandara asal dan bandara cadangan. Hal itu membuat Kapten Suli sangat cemas, seakan ia tak mampu melakukannya. Namun pembelaan sang kapten, semua yang dilakukan oleh simulator adalah hal yang sudah diduga dari awal. Sehingga saat terjadi simulasi burung menabrak pesawat, sang kapten simulator langsung kembali ke lokasi. Sedangkan kenyataannya adalah tidak secepat itu. Suli harus memperkirakan banyak hal pasca ditabrak burung. Tidak seorang pun pilot yang dilatih untuk mengendalikan hal itu. Dengan 155 jiwa yang harus diselamatkan. Itulah yang membedakan simulasi dan kejadian sesungguhnya. Tahapan dalam simulator sangat singkat dan berjalan cepat. Namun pembelaan Suli belum sepenuhnya dapat diterima. Seketika seorang peguam wanita memberikan dukungan bahwa apa yang dilakukan simulator tidak semudah aksi sesungguhnya. Dan terbongkar kabar bahwa simulasi yang dilakukan dan tampak berhasil itu adalah simulasi uji coba ke-15 kali. Artinya 14 kali percobaan simulasi telah dinyatakan gagal. Hal itu telah melegakan, sampai akhirnya mereka diperdengarkan rekaman asli kejadian sesungguhnya yang membenarkan bahwa tindakan Kapten Suli untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson adalah benar. Birds. One rolling back. You should start. Start me APU. Cactus 1549, runway 4 is available if you want to make left. Okay, which runway would you like to do? Flaps out. Got flap. Selama 15 menit mereka mendengarkan rekaman asli peristiwa, sampai akhirnya semua mengakui kebenaran Kapten Suli. Rasa haru dan bahagia kini dirasakan Suli dan Jeff, yang dari awal terus memberikan dukungan kepada rekannya. Oke rekan-rekan, filmnya pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.